bisa diserang dari seluruh arah. Maka Rasulullah mengambil posisi yang strategis, membelakangi Uhud. Belum selesai di situ, Rasulullah juga menempatkan pasukan pemanah. Wa ta'abba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qitali wa huwa fi 700 rajulin. Rasulullah menghitung pasukan kaum muslimin yang bisa digelar, yang masih ada bersamanya, tinggal 700 tinggal sisa. Jadi Rasulullah berhitung 700 lawan 3000. Gimana caranya? Cari tempat yang menguntungkan. Jumlah sedikit. Pernah nonton film 300 ya? Saya cuma ngambil untuk melihat ilustrasinya saja. Itu 300 itu pertempuran antara pasukan Yunani ya, dan Yunani yang diwakili oleh pasukan Sparta waktu itu menghadapi Persia yang jumlahnya ribuan. Bahkan ada yang mengatakan puluhan ribu. Maka mereka sengaja mengambil tempat jurang yang sempit sehingga 300 bertahan di jurang itu. Musuh yang puluhan ribu itu majunya tetap 100-100. Karena lembah itu hanya bisa muat dibentang 100 orang maksimum. Jadi pasukan Persia yang ribuan itu, seandainya pasukan Yunani itu berdiri di tengah padang rumput, habis sudah. Ibaratnya nggak usah nusuk, nggak usah nombak, diinjak bareng-bareng aja gitu. Tapi pinternya mereka mencari posisi yang strategis. Itu ribuan tahun yang lalu. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa jumlah dia hanya 700. Gak mungkin head to head di tempat terbuka. Maka dipilihlah Uhud. Uhud itu a chosen battlefield kalau di dalam kajian serius militer. Jadi kalau Anda posisinya lemah, pastikan medan perangnya Anda yang pilih. Kalau posisi lemah, medan perangnya dipilihkan lawan, kholas. Udah selesai. Gitu. Jadi dalam prinsip perang Rasulullah kan dikupas juga oleh para ahli sejarah militer bahwa ini strategic decision, keputusan strategis. Hanya orang yang punya visi yang bisa melakukan itu. Kalau cuma pelaksana, mohon maaf, penting, tapi seorang pelaksana tidak bisa memikirkan setinggi dan sejauh itu. Jadi Rasulullah memilih melihat 700 wa amara ala rumati Abdullah bin Jubair. Dikumpulkan pasukan pemanah, dikasihkan kepemimpinannya kepada Abdullah bin Jubair, akha Bani Amr bin Auf, wa huwa muallimun yawma idzin bi thiyabi baydin. Ya, waktu itu kita mengetahui bahwa dia diketahui adalah orang yang diidentifikasinya dengan pasukan berwarna berjubah putih. Jadi pasukan pemanah ini menggunakan jubah-jubah putih. Nah ini ada analisis militernya juga, karena di atas gunung, di atas bukit yang kita kenal sebagai Ainain. Sekarang namanya Jabal Rumah, bukan Uhud itu di kaki Uhud. Yang suka dinaikin orang-orang foto-foto selfie-selfie, ini kita di Uhud, bukan di Uhud. Memang daerah Uhud, yang gede di belakangnya itu yang Uhud. Ini Jabal namanya dulu Ainain, karena ada 2 mata air di situ. Karena ada perang besar Uhud dan pasukan pemanah banyak yang syahid di situ, maka disebut Jabal Rumah. Asal katanya Roma, yaitu melempar atau memanah. Pakai baju putih supaya di atas bukit itu kan kontras dia. Ketika orang melihatnya dari bawahnya, maka latar belakangnya sama dengan langit yang putih bersih atau kebiru-biruan, tergantung warna yang terrefleksikan pada bukit. Warumatu khamsuna rajulan, jumlahnya 50, khamsun 50 orang. Ya, 50 orang pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Qala Nabi, nah ini wasiat Rasulullah kepada pasukan pemanah. Rasulullah bersabda, "Indah al-khaila." Kalian itu tugasnya mengusir pasukan berkuda. Karena pasukan pemanah itu kalau kita, jadi sederhananya itu kalau mengingat metode perang zaman dulu, ada pasukan berkuda, ada pasukan infanteri, ada pasukan pemanah. Bayangkan tiga suku. Pasukan berkuda unggul kalau bertemu dengan pasukan pemanah. Ya, unggul dengan
Artinya jangan dibalik, jangan pakai pasukan infanteri menyerang pasukan berkuda, habis dia. Tapi kalau punya pasukan berkuda, boleh itu ada infanteri, arahin ke sana. Akan unggul dia secara jumlah maupun secara kekuatan. Nah, terus pasukan infanteri bagusnya nyerang pasukan pemanah, karena pasukan pemanah itu cenderung tidak pakai baju besi yang tebal-tebal. Kalaupun bawa pedang, pedangnya pendek. Nah, pasukan pemanah bagusnya dipakai untuk nyerang pasukan berkuda, karena pasukan berkuda walaupun ngebut nggak akan lebih cepat daripada anak panah. Jadi segitiganya gitu. Jadi jangan dibalik, kalau dibalik kalah. Pasukan pemanah suruh nyerang pasukan infanteri, ya mungkin kena 1-2-1, ya tapi kalah dalam waktu. Dan jadi jangan dibalik ke sini, baliknya ke sini kalau mau menang. Jadi Rasulullah SAW ketika mengatakan kalian saya tugaskan untuk menghentikan pasukan berkuda. Jadi Rasulullah sudah kasih limited objektif. Sasaran itu terbatas. Akhirnya artinya kalau dilakukan secara profesional, kaum muslimin tidak perlu pakai kalah dulu di awal-awalnya. Rasulullah sudah jelas mengatakan, kalian itu saya tempatkan di sini secara medan geografis. Itu untuk memastikan pasukan berkuda. Siapa pasukan berkuda? 100 di bawah Khalid bin Walid, 100 lagi di bawah Ikrimah bin Abi Jahl. Jadi jelas Rasulullah mengasih job desk-nya itu clear. Dulu saya pernah dengar ada yang kajian mengatakan Rasulullah mungkin nggak kasih wanti-wanti kali ya. Jadi pasukan pemanah bingung mau ngapain. Ya, ini berarti historis nih. Jelas kata Nabi. Indah al-khayla anna bin nabli. Khusus banget nih kalimatnya, saya potong dua. Kalian halau pasukan berkuda dari menyerang kami, anna bil khayl bin nabli, bukan bil khayl, bin nabli, dengan panah-panah kalian. Tugasnya jelas katanya. Dan memang Quraisy kan punya dua pasukan. La ya'tuna min khalfina, jangan biarkan mereka memutar sehingga menyerang dari belakang kami, pasukan berkuda itu. Jelas Rasulullah sudah kasih tahu. Tidak ada yang tidak clear. Job desk-nya jelas, sasarannya jelas, targetnya terbatas. Tidak usah macam-macam. In kanat lana au alaina, baik itu kami sedang dalam keadaan menang atau mereka yang sedang mengungguli kami. Jadi perintah Nabi lebih spesifik lagi. Jadi kondisinya kalaupun kami menang jangan turun maksudnya. Kalaupun kami kalah, apalagi kalau kami kalah, jangan turun. Menang aja nggak boleh turun. Jadi sudah jelas. Fatbut makanaka, tetaplah tinggal di tempatmu. Fatbut, tabat, tegarlah. Makan itu kalau kita makan. Tapi kalau Arab makan itu akala yakulu, itu baru makan. Kalau makan di tempat, tetaplah di tempatmu, kata Nabi. Ini belum kejadian loh. Sebelum kita tahu, sebelum kejadian pasukan pemanah ini nantinya menyalahi job desk yang sudah Rasulullah gariskan. Fatbut makanaka la tutayanna min qablika. Jangan kalian berinisiatif meninggalkan tempat ini, mengosongkan tempat ini. Wa dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dir'ain. Kemudian Rasulullah mengenakan lagi baju, makanya baju besinya itu lapis dua, seperti Rasulullah punya firasat bahwa perang ini akan cukup berat sampai baju besinya dua. Wa dafa'al liwa'a ila Mus'ab bin Umair. Saat itulah Rasulullah memberikan bendera Nabi kepada guru kaum Ansor, Mus'ab bin Umair. Nih, bendera kau pegang, kata Nabi. Sahabat kalau sudah dikasih pedang itu artinya perintah untuk tidak bergeming dari tempat itu sekalipun mati. Jadi kalau orang dikasih bendera itu istilahnya udah sumpah mati. Karena kalau dia kabur, dia lari, maka seluruh pasukan akan mundur. Karena menyangka, oh itu Rasulullah berpindah tempat, itu bisa negatif. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nah, setelah selesai itu Rasulullah SAW flashback ini, nampaknya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham flashback ke belakang.
Karena ketika mengatur pasukan itu berjumpa dengan orang-orang yang usianya muda, maka orang ingat peristiwa ini. Ya, jadi ini agak flashback. Wa ajaza Rasulullah yauma idzin Samurrah bin Jundub al-Fazari. Rasulullah mengizinkan orang yang bernama Samurrah, wa Rafi dan Rafi, akhwa Bani Haritha, keduanya dari suku Banu Haritha. Wahuma, mereka berdua ibna khamsa asyarata sanatan, padahal baru usia 15 tahun. Nah, dulu ada kesepakatan Nabi bahwa orang boleh ikut berperang, tidak boleh batasan itu di atas, jadi lebih besar dari 15, bukan lebih besar dari, sama dengan 15, harus di atas 15 tahun. Tapi kok dua orang ini 15 tahun? Maka ulama ahli hadis mereview kembali gimana kisahnya dua orang ini ikutan. Wa kana qad raddahuma, aslinya awalnya mereka suruh pulang namanya, radda diusir, suruh balik. Mereka menghadapkan ya Rasulullah, dia masih di Madinah, maka dari flashback. Menarik soalnya si Ronabawi itu ketemu orang, dia flashback. Maka kita dapat detail-detailnya. Jadi ketika itu Samurrah dan Rafi datang kepada Nabi mau ikut perang. Banyak itu anak-anak itu, ada yang 14 tahun, ada yang 13 tahun. Ibnu Umar waktu itu usianya masih muda, disuruh pulang sama Nabi. Pulang, kalian masih terlalu muda. Jaga ibumu, urusin rumahmu, bantu ayah yang berangkat ayahnya, dan kakak-kakaknya yang usianya sudah di atas 15 tahun. Banyak yang disuruh pulang. Ada yang nangis pulangnya itu. Nangisnya itu bukan karena kepengen main-main, tetapi nangisnya itu, iya nggak boleh ikut. Kalau kita sekarang kan seneng disuruh pulang. Pulang kamu, seneng. Ya, di kantor aja kalau udah jam 4, jam 5 yang masuk kan, disuruh pulang sama atas. Pulang kamu, wih seneng sekali. Karena kadang-kadang udah di stasiun masih dipanggil. Gitu kan. Pak Agung gimana? Stasiun balik sini. Waduh, lagi udah tinggal naik kereta. Lupa matiin HP. Ini masih di sekolah, balik lagi. Ada apa? Ternyata rapat lagi, ya Allah. Kurang apa rapat hari Jumat? Jumat tuh paling kesel kadang-kadang. Paling nyebelin itu udah. Tapi ya itu dinamika kehidupan emangnya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngatur kita mau gimana. Apalagi kita mau. Jadi ya dinikmati saja. Jadi ada anak-anak yang pulang nangis. Ada yang pedangnya itu dia seret, ya kata Nabi gimana mau perang, pedang aja dia nggak bisa kuat angkatnya kan, masih diseret-seret. Tapi yang kita perlu lihat dari peristiwa itu, fenomena itu adalah semangat. Gimana anak-anak begitu semangat, bahkan tidak mau ketinggalan, ya kan? Jadi pendidikan bahwa jelas perang itu kan resikonya mati. Bagaimana anak-anak cinta kepada kematian sedini itu di zaman para sahabat. Kalau sekarang pendidikan begitu radikal, udah langsung radikal aja. Nggak melihat konteksnya lagi, udah langsung radikal. Lupa dia bahwa dulu ketika Belanda menyerang, ketika Inggris datang ke Surabaya, itu tua muda, anak-anak, walaupun posisinya anak-anak bawa logistik, bawa air gitu. Kan dulu ada tentara pelajar namanya, TP, tentara pelajar. Itu antara pelajar itu usianya SMP ke bawah. Lupa bahwa ketika kita ada sejarah Indonesia yang dimana anak-anak dulu merindukan kesyahidan karena dididik oleh ulama, masih lulusan pesantren sebagian. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi mereka ditolak. Tapi ada yang datang kepada Nabi, faqila lahu, ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna rafi'an ramin. Rafi itu jago panah. Memang usianya diambang 15. Belum boleh, tapi sudah mepet. Kalau kita istilahnya tangguh. Dia jago panah ya Rasulullah. Ajazah, kata Nabi, ya sudah, kalau dia jago panah kita taruh aja di barisan pemanah. Usianya muda, kita butuh pemanah. Maka dia berangkat. Termasuk yang syahid, termasuk yang tidak turun dari bukit. Syahid juga tetap, tapi syahid bersama Abdullah bin Jubair. Abdullah. Itu. Jadi ada yang syahid, ada anak-anak.
Masya Allah. Dan Rasulullah memandikan mengurusi jenazah mereka itu, menutupi apa namanya dengan kain, dengan angin, meneteskan air mata. Bahagia ya, bukan sih. Jadi ada yang mengatakan ya Rasulullah, Rafi itu jago panah, pertimbangkan. Kata Nabi, bagus kalau begitu. Pak aja ya sudahlah 15, istilahnya kan udah dibatas ya, bolehlah berangkat. Falamma ajaza Rafi'an, setelah itu Rafi dia diizinkan, ya, diizinkan. Datang lagi orang lain, kila lahu ya Rasulullah, fa inna Samura yasra'u Rafi'an. Samura itu kalau gelut kalah Rafi. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu dia juga masukin. Jadi Rasulullah merawat itu, perintah suruh pulang tadi. Kenapa dua anak ini yang mendapatkan pengecualian? Karena ya tadi segitiga tadi itu udah nggak ada Rasulullah. Nah, anak ini membawa dua skill set. Yang satu pemanah, bagus, bisa menghalau kudanya lawan. Yang satunya lagi jago gulet, jarak dekat, itu keahlian pasukan infanteri, perlu ditambah. Ya sudah kata Nabi, masa Rafi'nya dimasukkan, itu Samuronya enggak. Padahal ini kalau orangnya sama, ini sebenarnya ngerjain gitu. Majuin dulu yang Rafi'nya dikasih izin, baru Samuro majuin. Mungkin bapaknya dia ngomong, tahu nggak disebut. Masya Allah ya. Jadi ada sisi kemanusiaan gitu ya. Jadi waktu itu para sahabat bernegosiasi dengan Nabi, dan Rasulullah mendengar sahabat. Nabi itu nggak terus, udah pokoknya kan saya sudah bilang, kalian ngapain sih debat-debat lagi. Sahabat memberi masukan, Rasulullah mengantisipasi, menilai. Maka berangkatlah dua-duanya, Pak Ajazah. Akhirnya dia juga diijazah, dikasih izin, ya, dikasih diploma gitu. Dah masuk, berangkat. Siapa yang ditolak Nabi, walaupun diomongin apapun ada. Warada Rasulullah menolak orang-orang ini. Siapa? Usamah bin Zaid, ya Allah. Usamah bin Zaid itu kan anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu sudah dianggap anak sama Nabi, pernah jadi anak angkat. Atau ini kan apa nih? Ini Uhud. Masih anak angkat statusnya. Itu berarti statusnya bisa disebut cucu Nabi, tapi dari anak angkat. Nanti kan ud'uhum li'abaihim, ya kan, panggillah mereka dengan nama orang tua mereka. Artinya nggak boleh diangkat-angkat, itu nggak boleh ya. Tapi dengan bahasa yang sangat lembut. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah, itu lebih adil kata. Karena Rasulullah waktu mengangkat Zaid bin Harisah itu, saya mengangkat dia sebagai anak, dia akan mewarisi aku akan mewarisi kepada dia. Itu dikat sama Allah SWT. Tapi sekian tahun kemudian, karena peristiwa itu terjadinya di Mekah. Dakwah Rasulullah minimum 13 tahun di Mekah. Berarti lama sempat jadi anak Nabi. Nah ini siapa yang ditolak? Nyaris cucu nih, Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah. Cucu Nabi sendiri suruh pulang. Jadi Rasulullah tidak berarti, nah kalau cucu nggak apa-apa lah. Kalau cucu orang enggak gitu ya, enggak. Rasulullah itu orangnya sangat adil ya kepada keluarganya sendiri sekalipun tetap. Abdullah bin Umar, nah tadi saya sebutkan anaknya Umar, Abdullah bin Umar itu yang nyeret-nyeret pedang. Ya anaknya Umar kalau dipikirkan Umarnya aja ada gitu kan, masa anaknya enggak gitu kan? Nah, timbangan Nabi Masya Allah. Zaid bin Sabit juga enggak. Kemudian Al-Barra bin Azib, ini nanti jagoan juga ini nanti. Tapi saat itu enggak. Wa Amru bin Hazm tidak juga. Usaid bin Zuhair tidak masuk juga. Semua orang itu disuruh pulang, semua anak-anak disuruh pulang. Mungkin usianya 14, 13, 12, 11, 10, udah balik-balik. Segede mati ini, berarti berapa tahun? 8, apalagi ini, suruh pulang, suruh belajar, tak boleh. Nanti kalau udah 15 boleh. Kalau ikut sirah nabawiyah. Tsumma ajazahu, semua mereka itu nanti dikasih ijazah sama Nabi. Maksudnya dikasih otorisasi. Tsumma ajazahu yaumal Khandaq. Jadi kan kita tahu ini kan Uhud tahun 3 Hijriah. Nanti Khandaq itu 2 tahun lagi. Tahun 5 Hijriah. Berarti mereka yang 13, 14, udah 15 sama 16. Tuh. Udah boleh.
16 atau wahum abna'u 15 sana, sebagian besar dari mereka itu abna kurang dari 15 tahun. Kalau yang tadi Samurah sama Rafiq pas 15, jadi masih dipertimbangkan. Masya Allah. Wa ta'abbat Quraisyun wa hum 3,000 rajulin. Kaum Quraisy waktu itu sudah mulai muncul, sudah membariskan pasukannya, dihitung-hitung jumlahnya 3,000 rajulin. Wa ma'ahum mi'ata farasin. Di antara 3.000 itu 200-nya faros, pasukan berkuda. Faja'alu ala maimanati al-khayl, jadi di sayap kanannya, berarti yang di selatan, sayap kanan Quraisy itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wa ala maisara tiha, sedangkan sayap kirinya berarti di utara yang nempel dengan gunung Uhud itu adalah Ikrimah ibn Abi Jahlin. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Jadi 200 pasukan yang digelar pasukan bersenjata balas. Cukup. Berikutnya Amru Abi Dujana. Tapi gimana kita secara waktu? Saya open aja, mau terserah. Mau lanjut, mau tanya jawab. Karena tadi kayaknya sudah ada warning apa bunyi jeruk ya. Terserah gimana bagusnya. Saya ikut. Baik, teman-teman sekalian dan jemaah yang menyimak melalui online. Selanjutnya kita tanya jawab dulu ya, karena tidak terlalu banyak yang cukup. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya yang di masjid, silakan. Boleh. Saya tandain dulu Mas. Ya. Ada satu nih yang lewat chat. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Soleh di Depok. Izin bertanya bagaimana cara membangkitkan semangat juang anak-anak zaman sekarang, seperti semangat juangnya anak-anak di zaman Sederhananya sebenarnya anak-anak itu ikut orang tua. Jadi kalau anak-anak itu semangatnya pasti meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya semangat beribadah, anaknya semangat. Kalau anak orang tuanya menyisihkan waktu untuk berjihad fisabilillah, anaknya juga begitu. Jadi memang segala sesuatu ini dimulai dari rumah. Makanya rumah itu kan kita konsepnya dalam Islam baiki jannah, bahwa rumahku juga surga. Kemarin sempat terguncang konsep itu. Kenapa? Banyak orang bosan di rumah. Pas pandemi itu dia membongkar asli rumah kita. Ada yang bosan dengan rumah, ada yang bete sampai bertengkar. Karena apa? Biasanya kan ketemunya sebentar-sebentar. Selama pandemi ketemu terus. Orang tuh kalau ketemu terus kelihatan. Saya mau ngomong, biar Pak Wael aja yang ngomong. Makanya kan ada kan, makanya gitu. Jadi kita tuh kalau bertamu ya yang baik-baik gitu kan. Yang ketemu sebentar. Tapi kalau ke keluarga kelihatan semua. Jadi kembali lagi kepada konsep itu, maka harusnya jadi evaluasi. Ya kadang-kadang rumah tidak selalu ideal. Kadang-kadang orang tua juga al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang turun. Jadi orang tua tetap bertanggung jawab utamanya kepada anak-anaknya sampai mereka kemudian punya keluarga sendiri. Kalau sudah keluarga sendiri lain lagi tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang teorinya, kesemangatan itu biasanya lahir dari literatur. Satunya kisah. Baik bisa dibaca sendiri, berarti sediakan bacaannya, atau dikisahkan, sediakan kajian itu. Bagi yang semangat baca, sebulan sekali nunggu sirah nabawi itu lama. Bulan depan itu kan, kadang-kadang udah lupa gitu. Atau nggak berhalangan, dia baca. Kan bukunya jelas, sumbernya jelas, bisa dibaca sendiri. Jadi satu, kedua literatur. Yang ketiga masalah pembiasaan juga. Mulai dari yang kecil-kecil, ngurusin rumah, istilahnya chore, gitu ya. Keperluan ngurusin bersihin rumah, buang sampah itu dibiasakan. Karena apa? Itu kan pekerjaan yang nggak ada imbalannya kecuali dari Allah.
Ya, kecuali ada di Amerika atau di negara Barat, ada yang namanya allowance. Dulu teman saya pernah di Amerika tahun 80-an, dia ikut orang tua sekolah. Di sana anak-anak seusia saya SMP saya waktu itu. Anak-anak seusia saya SMP itu kalau yang namanya bersihin mobil bapaknya, deal dulu mau dikasih berapa dolar. Saya juga kaget, pernah mampir ke rumah teman saya, bersihkan namanya Jeff Morrison, Jeff Freeport. Datang ke dia. Sebentar dulu katanya kita belum bisa main, ini mau main gitu kan. Di Buffalo juga. Kata dia saya harus bersihin, I have to clean my father's car. Bukan our car, bukan mobil kita, mobil bapak saya. Oh iya kata dia, rajin kau kata saya bilang ini. Wah, good for you. No, it's not good kata dia. Tapi ya sudah lah, intinya sudah negosiasi. Harganya cukup. I get $10 to clean my father's car. Saya agak gini. Saya bersihin nggak dapat apa-apa, tapi saya berpikir kan konsep pendidikannya adalah ya kan kepada orang tua itu kita mengabdi, berbakti. Nah itu yang ada di sana. Tapi kita nggak bisa nyalain juga, karena Muslim yang besar di Amerika gitu juga negosiasi. Makanya kalau kita lihat trik mendidik anak, ada salah satunya poin keberapa itu adalah a good allowance. Ya. Jadi kalau nyuci piring itu $2 gitu ya, kalau potong rumput itu $15, cuci mobil $10. Ada tarifnya. Tahun 86 saya tinggal di Buffalo dari 84, 85, 86, 87 baru pulang. Jadi kenyang lah udah ngeliat orang Amerika kayak apa. Temen sendiri gitu ya. Udah selesai baru kita main, dia traktir saya pakai duit itulah. Gitu kan? Teman namanya anak SMP. Jadi ya upbringing kalau bahasanya. Gimana anak-anak bisa mau berjuang fisabilillah kalau ngangkat sampah aja dia males, nyuci piring aja harus diomongin. Jadi emang sebenarnya daily routine di dalam rumah itu adalah bagian dari pelatihan terbiasa. Walaupun orang tuanya ya sekali-kali istilahnya ya tetap turun dapur, beres. Tapi anak-anak biasa. Supaya mereka tahu ada pekerjaan yang dibayar professionally, ada pekerjaan yang for the sake of Allah. Karena Allah. Itu harus dibedakan. Karena kalau semuanya harus dihitung dengan angka, ya bahaya juga. Nanti dia jadi orang yang semuanya diukur secara realistik. Jadi kalau anak tidak dibiasakan seperti itu, bagaimana kita mau bicara tadhiyah, pengorbanan di jalan Allah? Berkorban di rumah aja nggak bisa. Yang jelas orang tuanya sendiri. Gimana dia mau membela agama Allah bersama orang-orang yang dia kenal atau baru kenal? Jadi baiti jannati konteksnya tadi. Apakah rumah kita sudah seperti surga? Saya yakin belum. Tapi dengan seperti itu, jadi kita punya kesempatan untuk meningkatkan, memperbaiki. Itu mungkin pertanyaan. Saya jawab.